Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan agama dan perubahan sifat yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Muhammad dan yang kedua Arafah, yang ketiga Wendy Afilianti, dan yang terakhir saja. Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat karena masyarakat pada dasarnya bersifat dinamis, terus perubahan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, perubahan sosial yang terjadi memberi efek bagi masyarakat. Perubahan di satu bidang akan diikuti perubahan bidang lain. Salah satu bagian dari perubahan sosial terdapatnya pelapisan sosial dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini perlu ada benteng nilai dan norma yang bisa memperhatikan manusia dalam mengikuti perubahan sosial masyarakat yang terjadi dengan nah, agama dalam konteks ini yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai ragam fenomena dan faktor-faktor. Kemudian peranan agama dalam masyarakat itu apa? Nah, agama adalah sistem keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap sesuatu zat yang dianggap Tuhan. Keyakinan terhadap suatu zat yang dianggap Tuhan itu diperoleh oleh manusia berdasarkan yang bersumber dari pengetahuan diri seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Misalnya ketika daya nalarnya mencoba menelusuri alam ciptaan Tuhan sehingga pada akhirnya menemukan zat Allah sebagai Tuhan yang layak disembah karena Maha Pencipta alam. Nah, selanjutnya agama juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang di dalamnya meliputi aspek-aspek hukum, moral, dan budaya. Nah, agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap suatu yang bersifat adikodrati atau supernatural dan seakan menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang luas. Jadi agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan secara individu maupun dalam hubungannya dengan kehidupan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah garis besar ruang lingkup agama yang mencakup yang pertama hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan dengan Tuhan disebut dengan ibadah. Ibadah itu bertujuan untuk mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Yang kedua yaitu adalah hubungan manusia dengan manusia. Agama memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan dan kemasyarakatan. Konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran agama mengenai hubungan manusia dengan manusia, atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan. Sebagai contoh, setiap agama mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong manusia. Yang ketiga yaitu adalah hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Di setiap ajaran agama diajarkan bahwa manusia selalu menjaga keharmonisan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar supaya manusia dapat melanjutkan kehidupannya. Next. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah perubahan sosial masyarakat dan faktor yang terjadi perubahan sosial masyarakat. Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan sosial, namun pengertian dari perubahan sosial itu sendiri terdapat beberapa perbedaan. Menurut Samuel Honing, sosiolog, perubahan sosial adalah modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, baik itu terjadi karena sebab intern ataupun ekstern.
Pakar sosiologi Indonesia berpendapat bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok di dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu perubahan lambat dan cepat. Perubahan lambat adalah perubahan yang memerlukan waktu lama dengan rentan-rentan kecil yang saling mengikuti secara lambat dan terjadi dengan sendirinya. Yang kedua ada perubahan kecil dan besar. Perubahan langsung atau berarti pada masyarakat, sedangkan perubahan besar sebaliknya. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Faktor terjadinya perubahan masyarakat. Setiap masyarakat pasti berubah. Dan di sini memiliki ada faktor-faktor terjadinya perubahan pada masyarakat sebagai berikut. Ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu ada perubahan kependudukan, penemuan atau inovasi, konflik sosial dalam masyarakat. Konflik dapat menyebabkan perubahan sosial karena yang terlibat di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri. Secara umum, konflik sosial dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan kecemburuan sosial. Secara konflik sosial antara lain kebijakan yang diberlakukan pemerintah terkadang dapat menimbulkan konflik sosial apabila terdapat pendapat dari masyarakatnya. Apabila perbedaan pendapat dari masyarakat cukup berseberangan dengan pandangan pemerintah, maka masyarakat dapat melakukan demonstrasi. Hal ini kemudian dapat menyebabkan pemerintah merencanakan ulang kebijakan tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu sumber perubahan sosial ini berasal dari luar masyarakat yang bersangkutan, meliputi antara lain lingkungan dan pengaruh kebudayaan lain, seperti faktor pendorong dan faktor penghambat. Next. Perubahan agama dalam sosial masyarakat menurut William mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur besar kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Perubahan sosial agama berperan dalam perubahan dengan memberikan ide dan membentuk nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan manusia serta memotivasi terhadap proses aktif dalam pembangunan masyarakat. Adapun perubahan agama dalam sosial, pertama keterpisahan agama dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Dan yang kedua adalah kedudukan agama sebagai motivator aktivitas masyarakat. Dan yang ketiga, posisi pemimpin agama dalam masyarakat. Oke, next. Nah, selanjutnya itu adalah ada peranan agama dalam perubahan sosial masyarakat. Nah, peran agama ini tentu kita harus tahu agama itu apa. Agama di sini tercantum agama adalah sistem keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap sesuatu zat yang dianggap Tuhan. Nah, itu konsep agama gitu kan.
Nah, keyakinan terhadap suatu zat yang dianggap Tuhan itu diperoleh manusia berdasarkan yang bersumber dari pengetahuan diri seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nah, misalnya ketika daya nalarnya mencoba menelusuri alam ciptaan Tuhan, nah sehingga pada akhirnya menemukanlah zat Allah sebagai Tuhan yang layak disembah karena maha pencipta alam semesta ini, gitu kan. Nah, dalam kamus sosiologi juga pengertian agama ada 3. Nah, yang pertama itu ada kepercayaan pada hal-hal yang spiritual. Yang kedua itu ada perangkat kepercayaan dan praktek-praktek spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri, gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada ideologi. Nah, mungkin itu adalah eh, peranan agama dalam perubahan sosial masyarakat dan sedikit tentang pengertian agama itu apa. Nah, mungkin seperti itu. Nah, lanjut. Jadi pada kesimpulan pada materi hari ini itu adalah agama dalam kehidupan sehari-hari sangatlah diperlukan dalam kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial, baik secara cepat dan ataupun secara lambat. Masyarakat yang bersifat dinamis tidak bisa menolak yang namanya perubahan. Bahkan di satu sisi, masyarakat itu juga membutuhkan perubahan sosial. Namun dalam hal ini, tentu harus ada peran yang bisa mengimbangi atau menjadi pedoman masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi. Nah, salah satu bagian dari perubahan sosial itu adalah terjadinya lapisan sosial dalam masyarakat yang juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Nah, agar dampak negatif ini dari perubahan sosial, agar dampak negatif dari perubahan sosial ini dan pelapisan sosial dalam masyarakat yang terjadi bisa diminimalisir, bahkan diarahkan ke hal-hal yang positif, gitu kan, dari negatif jadi positif, gitu kan. Nah, seperti itu mungkin dari kesimpulan pada materi hari ini tuh. Nah, mungkin dari segitu saja dari kelompok kita hari ini. Mohon maaf gitu apabila ada kosakata dari kita, ada kosakata yang tidak enak di hati, gitu kan. Karena ataupun materi di sini kurang kurang pas lah, gitu kan. Karena di sini kita sama-sama belajar, gitu kan. Sama-sama mencari tahu. Nah, mungkin seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyain ke kelompok 3? Nah, boleh nih pada teman-teman semua. Bisa mau nanya. Tidak ada. Oke, sekali lagi bisa ada yang mau ditanyakan kelompok kita. Mangga dipersilakan. Ditunggu 2 menit. Tidak ada.
Ya tuh, kalau misalnya tidak ada, tutup aja gitu ya, Rob ya. Ya. Udah Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.